Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo, suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Pak. Kedengaran, Pak? Oh ya, saya pikir nggak kedengeran soalnya nggak ada yang jawab. Ya, maaf agak terlambat ya saya. Ada yang harus saya kerjakan dulu. Tadi ada kepentingan dadakan, tapi sudah aman. Ya, sekarang kita masuk ke bahasan ke-6 ya. Bahasan ke-6 itu adalah use case. Oh ya, saya upload dulu ini yang belum saya upload nih. Sebentar ya, saya share screen dulu. Oke, use case diagram ya. Use case diagram. Nah, di sini use case diagram itu bagian dari UML ya. Nah, di mana kita sudah mulai masuk ke proses pemodelan ya, pemodelan dari sebuah aplikasi pembuatan ya sebuah software lah. Jadi dalam sebuah pembuatan sebuah software itu kan ada bagian pemodelan. Nah, di mana kita sudah melewati bagian sebelumnya yaitu tahap sebelumnya yaitu tahap software requirement atau tahap komunikasi ya, tahap komunikasi. Nah, pada use case ini merupakan langkah awal kita menjelaskan apa saja yang dilakukan, yang bisa dilakukan oleh sistem atau software ya. Nah, seperti itu. Kita lihat dulu ininya, apa namanya? Sebentar. Oke, ini share screen-nya sudah benar. Ini slide-nya terlihat kan? Terlihat, Pak. Ya, ya, oke. Saya takutnya ini yang ke share yang lain nih. Oke. Ya, baik. Nah, di sini use case pengertiannya adalah apa ya? Menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Lalu ditekankan pada apa yang diperbuat oleh sistem dan bukan bagaimana. Jadi bukan kepada si apa namanya sistem itu punya fitur apa begitu ya. Jadi dia punya fitur apa, tapi bukan secara proses step by step. Jadi seperti misalnya pengelolaan data gitu ya. Nah, pengelolaan data itu kan ada input data, delete data, update data itu kan bagaimana gitu ya. Bagaimana cara pengelolaan. Tapi kalau misalnya di use case itu lebih lebih umum, jadi tidak menggambarkan prosesnya satu-satu secara detail, tapi lebih menggambarkan fiturnya apa sih gitu ya. Fitur-fitur yang dimiliki oleh software itu seperti apa. Nah, fiturnya misalnya mengelola data begitu ya. Nah, kalau mengelola data kan berarti lebih itu sudah termasuk di dalamnya ada edit data, delete data dan input data ya. Nah, seperti itu. Jadi agak berbeda dengan ketika di FD ya. Kalau di FD kan data flow diagram dia lebih untuk sistem yang lebih kecil lah itu untuk di FD. Tapi kalau untuk sistem yang lebih menengah atau besar itu bagusnya memang pakai UML dengan use case. Nah, di sini menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user. Makanya kita sebelum buat use case itu kita harus bikin requirement engineering dulu, requirement software-nya dulu. Karena baru setelah kita menggambarkan kebutuhan-kebutuhan dari sistem atau kebutuhan dari si pengguna itu, baru kita bisa masuk ke use case gitu. Nah, di sini use case juga fokusnya pada proses komputasi. Jadi use case di sini menggambarkan apa namanya ya sebuah proses ya atau sebuah fitur yang ada di dalam si apa namanya sistem tersebut. Nah, pada use case itu ada hubungan antara fitur yang satu dengan fitur yang lain dan juga antar aktornya atau si yang menggunakannya atau yang menggerakkannya.
Nah, use case juga menggambarkan proses sistem, kebutuhan sistem dari sudut pandang user ya. Nah, secara umum use case adalah pola perilaku dari sistemnya. Nah, urutan transaksi yang berhubungan yang dilakukan oleh satu aktor. Jadi ada urutan-urutannya. Kalau misalnya kita masuk ke dalam software kan biasanya ada login dulu, terus ada apa nih, misalnya input data seperti itu. Nah, itu ada urutan-urutannya digambarkan oleh use case. Nah, di sini use case terdiri dari use case-nya itu sendiri, lalu aktornya, lalu relationship-nya. Relationship itu antara hubungan ya, hubungan antara use case-nya atau hubungan antara aktor dan use case. Lalu ada sistem boundary atau batasan sistem. Nah, walaupun di sini sebutnya opsional ya, nah terkadang di sini juga untuk menggambarkan sistem secara jelas kita memerlukan si sistem boundary ini. Dan terakhir adalah package ya. Package ini sebetulnya paket data yang disiapkan, tapi biasanya ini jarang digunakan ya. Biasanya ini digunakan oleh sistem-sistem yang besar dan berhubungan dengan satu sistem ke sistem yang lain. Seperti itu. Nah, kita masuk saja langsung ke simbol-simbolnya ya, karena tadi ada use case, aktor, relationship, dan sistem boundary. Nah, pada use case di sini ada simbol yang pertama adalah simbol use case digambarkan dengan berupa elips ya, elips yang horizontal ya, horizontal. Nah, use case dibuat berdasarkan keperluan aktor ya. Nah, merupakan apa yang dikerjakan sistem, bukan bagaimana sistem mengerjakannya. Jadi apa yang dikerjakan sistem dan bukan bagaimana sistem mengerjakannya. Ini sedikit pengertiannya agak sedikit mirip-mirip ya, padahal ini berbeda. Kalau apa yang dikerjakan sistem seperti misalnya mengelola data ya atau mencetak gitu ya, mencetak. Nah, itu fiturnya. Tapi kalau bagaimana sistem mengerjakan itu lebih detail lagi gitu. Bagaimana tuh misalnya ya mengirim data ke prosesor, terus dari prosesor diolah ke memori dan sebagainya. Nah, itu bagaimana sistem menggerakkan dan itu tidak dijelaskan itu secara detail banget kalau misalnya ke sana ya. Jadi use case lebih ke softwarenya. Lalu use case diberi nama yang menyatakan apa hal yang dicapai dari hasil interaksi dengan aktor. Dan use case dinotasikan dengan gambar horizontal ya. Lalu use case menggunakan kata kerja. Nah, ini penting. Use case karena di sini ya, use case diberi nama berdasarkan apa yang dicapai oleh aktor ya atau hasilnya atau fiturnya. Sehingga use case itu adalah sebuah kegiatan dari sebuah sistem. Cirinya adalah dengan kata kerja. Jadi setiap penggunaan use case itu harus menggunakan kata kerja bukan kata benda. Seperti misalnya data pegawai itu adalah kata benda, tapi kalau misalnya mencetak data pegawai, input data pegawai, nah itu adalah sebuah kegiatan atau sebuah fitur. Nah, di sini use case yang kita gunakan adalah itu. Misalnya salah satu cetak data pegawai atau input data pegawai, seperti itu. Nah, nama use case boleh terdiri dari beberapa kata dan tidak boleh ada dua use case yang memiliki nama yang sama. Jadi kalau karena disebutnya sebuah fitur, nah dia tidak boleh double ya use case-nya. Kalaupun double kan, maksudnya kalaupun misalnya penggunaannya berulang, itu tidak harus dibuat double use case-nya, tapi dibuat asosiasinya atau hubungannya antar use case-nya seperti itu. Lalu ke aktor. Nah, aktor digambarkan seperti ini ya, menggambarkan orang atau sistem. Nah, di sini aktor ini bisa orang, bisa sistem, atau bisa bagian, external entities ya. External entitas ini bisa stakeholder juga atau misalnya dalam sebuah perusahaan ada misalnya bagian produksi gitu ya, terus bagian HRD. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam salah satu aktor atau sistem yang lain misalnya dari software ini besar misalnya dia berhubungan dengan software yang lain. Misalnya untuk melakukan sistem penggajian, kita memerlukan sebuah sistem absensi misalnya. Ya, sistem absensi itu memerlukan software tersendiri. Nah, di sini bisa juga dikatakan dalam sebuah aktor ya, kalau misalnya sistemnya terpisah. Tapi kalau misalnya sistemnya dalam satu kesatuan, berarti tidak bisa dibuat seperti itu. Jadi intinya aktor itu adalah entitas luar ya, entitas luar dari sebuah sistem itu sendiri. Jadi tidak tidak apa namanya tidak
apa ya, dalam si use case itu tidak dia berperan langsung, tapi berperannya lebih ke luar softwarenya, artinya bukan bagian dari si softwarenya itu sendiri. Jadi misalnya satu software dia kan ada fitur-fitur nih, fitur-fitur misalnya seperti ya input data atau misalnya login atau misalnya cetak data gitu ya. Nah, si aktor sendiri itu di luar dari si software itu begitu ya. Jadi di luar dari si software itu. Nah, makanya aktor bisa disebut sebagai si orangnya ya, usernya, atau aktor itu juga bisa eh, di apa berupa sistem lain seperti kita membutuhkan data dari luar, terus sistem tersebut memberikan sebuah interaksi, yaitu seperti tadi contohnya, kalau ada sistem absen, kalau misalnya mau pencetakan gaji, berarti harus ada sistem absensi. Apabila sistem absensinya terpisah, besar gitu ya, sistem absensinya terpisah, nah berarti dia bisa menjadi aktor. Tapi kalau misalnya sistem absensinya sudah include dengan gaji di dalam gitu ya, termasuk ke dalam si software itu sendiri, berarti itu termasuk ke dalam use case-nya gitu ya, si apa pencetakan data gaji tersebut. Nah, ini memang perlu praktek ya kalau misal untuk pemahaman sampai sana. Nah, cuma kita akan belajar dari yang sederhana dulu ya, di mana si buah aktor itu kita buat ini saja ya, bagian gitu ya, bagian atau eh, orangnya lah ya, orang yang melakukan. Nah, sehingga tadi dia sebelumnya kan ada yang namanya ini ya, sistem boundary. Nah, sistem boundary itu penting ketika kita bisa membedakan sebetulnya si aktor ini bagian dari sistem atau tidak gitu ya. Nah, kalau ada sistem boundary itu jelas membedakan bahwa aktor itu berada di luar sistem itu sendiri, tapi berinteraksi dengan sistemnya. Nah, makanya di sini aktor memberi input atau menerima informasi dari sistem. Aktor biasanya menggunakan kata benda. Nah, beda ya. Kalau yang use case dia menggunakan kata kerja, kalau aktor dia menggunakan kata benda. Nah, aktor juga menggambarkan sebuah tugas atau peran, bukannya posisi atau jabatan. Jadi bukannya seperti apa namanya? Ya bukan sebuah posisi jabatan, misalnya pemimpin atau misalnya kepala kepala divisi gitu ya. Kalau misalnya dia tidak ada perannya dalam si software itu tidak bisa dimasukkan ke dalam aktor. Jadi aktor itu harus ada perannya, makanya disebut aktor ya. Harus ada perannya di dalam software tersebut. Kalau misalnya tidak ada peran ya berarti bukan aktor gitu ya, bukan bagian dari sana. Makanya kenapa namanya aktor gitu ya, karena memiliki peran dalam si sistem tersebut. Nah, aktor ya tidak boleh ada komunikasi langsung antara aktor. Jadi tidak ada hubungan langsung antara aktor. Jadi komunikasinya tidak boleh langsung. Dia harus berhubungan dengan sistem ya. Kalau hubungan aktor dengan yang aktor itu digambarkannya dengan tools lain seperti flow map ya yang menggunakan flow chart. Nah, itu bisa digambarkan hubungan antara satu aktor dengan aktor yang lain. Tapi kalau dengan di use case aktor itu tidak berhubungan langsung. Nah, kecuali nanti ada hubungan inheritance ya. Inheritance itu bukan sebuah komunikasi tapi sebuah duplikasi ya. Nanti saya jelaskan. Nah, ada aktor yang bernama time waktu yang mengindikasikan schedule event ya. Suatu kejadian menjadi secara periode. Nah, ini juga bisa kalau aktornya berupa time. Cuman ini memang agak rumit ya. Saya khawatir malah jadi bingung. Jadi kita bahasan kita cukup aja dulu di sebuah aktornya adalah manusia atau sebuah bagian lah gitu ya, atau sebuah divisi. Nah, memang nanti ada contohnya, tapi ini lebih ke sistem yang lebih besar ya. Kalau misalnya aktor time ini dimasukkan ke dalam sebuah use case yang kita pelajari. Kita pelajari dari yang sederhana dulu, nanti kalau sudah paham, benar-benar paham, baru kita mungkin bisa masuk ke area yang aktornya berupa time atau aktornya berupa sistem lain ya. Seperti itu. Nah, aktor utama diletakkan pada pojok kiri atas dari diagram. Nah, di sini posisi aktor itu juga berpengaruh, ada yang di sisi atau di sisi kiri atau sisi kanan. Kalau sisi kiri itu yang merupakan main aktornya, sementara kalau yang di sisi kanan dari sebuah sistem itu adalah yang reaksinya. Jadi aktor yang melakukan reaksi dari aktor pertama begitu. Nanti saya jelaskan di contoh ya.
Baik, sekarang ke asosiasi ya. Nah, asosiasi itu apa? Nah, tadi hubungan eh, antar use case ya, antar use case, antar aktor. Nah, di sini terdiri menjadi 4 bagian ya, 4 asosiasi eh, antara aktor dan use case, asosiasi antar use case-nya, dan nah ini generalization inheritance antara use case dan generalisasi antar aktor. Inheritance itu adalah penurunan sifat ya, penurunan sifat atau misalnya duplikasi lah, duplikasi tapi berbeda gitu ya. Nah, duplikasi atau berbeda. Jadi yang dua ini, yang satu dua di atas itu adalah menggambarkan hubungannya, sementara kalau yang dua dari bawah ini menggambarkan duplikasinya, duplikasi dari sebuah aktor atau dari sebuah use case. Namun duplikasi ini memiliki ya namanya duplikasi inheritance ya, turunan gitu ya. Kalau turunan itu kan tidak sama persis ya. Kalau misalnya apa namanya? Ya, kita dari kata-kata keturunan saja lah. Kalau keturunan itu kan pasti yang diturunkan itu memiliki ciri khas khusus dari induknya. Nah, itu. Jadi dasarnya dari sana gitu, inheritance itu. Jadi keturunan. Walaupun dia sebagian besar mirip dengan induknya, tapi ada yang khususnya seperti itu ya, yang khususnya dari si turunan tersebut. Nah, ini juga penting yaitu asosiasi aktor dan use case. Ujung panah pada asosiasi antara aktor dan use case mengindikasikan siapa atau apa yang meminta interaksi bukannya mengindikasikan aliran data. Tapi siapa yang minta terus siapa yang bereaksi gitu ya. Nah, kalau misalnya sebaliknya apa namanya? Kalau yang di ujung sebelah kanannya yang ada panahnya itu yang ada kepala panah, nah itu dia yang diindikasikan bahwa aktor tersebut yang menerima sistemnya atau menerima request-nya gitu. Bisa juga disebut sebagai aktor yang pasif, tapi dia berhubungan dengan sistem gitu. Pasif itu tidak terlalu banyak berkontribusi ke sistem, tapi dia bersinggungan gitu. Maksudnya dia butuhkan dalam sistem tersebut. Nah, ada juga sebaiknya sih ya menggunakan garis tanpa panah untuk asosiasi antara aktor dan use case. Jadi antara utama dengan antara use case itu sebaiknya menggunakan garis biasa tanpa garis, tanpa panah lah ya, tanpa kepala panah gitu. Nah, ini ada beberapa teori tentang use case, ada beberapa contoh, ada yang menggunakan kepala panah, ada yang tidak. Nah, kalau yang menggunakan garis tanpa kepala panah ini lebih lebih ke hubungannya itu banyak ya, bisa bisa bolak-balik gitu, bisa bolak-balik atau bisa responsif, misalnya kayak eh, use case input data pegawai gitu ya. Nah, input data pegawai itu kan dia yang inputnya misalnya seorang admin. Nah, setelah itu admin akan apa namanya? Menunggu respon sistem kan apakah sudah di save atau belum. Nah, itu prosesnya kan bolak-balik tuh, prosesnya bolak-balik. Nah, itu digambarkannya dengan apa garis tanpa panah gitu. Nah, tapi kalau yang menggunakan panah itu dia lebih alirannya langsung apa namanya dari aktor dia langsung ke sistem, dari sistem langsung diteruskan lagi begitu. Nah, jadi lebih bersifat tidak tidak bolak-balik lah ya, tapi kalau misalnya bersifatnya satu arah, nah itu menggunakan kepala panah gitu. Nah, di situ untuk asosiasinya. Oke, di sini ada sebentar. Ini sebelum saya lanjut, silahkan ada yang mau bertanya dulu nggak? Karena ini sudah mulai agak eh, banyak ya hal-hal yang harus diperhatikan dulu. Jadi dari apa syarat dari use case-nya itu ya ini harus benar-benar dipahami walaupun tidak banyak ya simbol use case itu tidak banyak tapi harus memiliki pemahaman yang benar-benar paham ya untuk bisa kita membuat sebuah use case. Karena di sini cuma ada use case, aktor, relationship, dan sistem boundary. Kalau package opsional dua ini. Kita akan belajar sampai sini saja nih, sampai sistem boundary. Supaya tidak terlalu luas ya pembahasannya. Karena memang teori use case itu sangat luas sebetulnya. Ya, silakan ada yang mau bertanya dulu sebelum saya kasih contoh-contoh. Oke,
Seperti apa? Apakah ada yang mau bertanya dulu? Kalau tidak, saya lanjutkan dan saya anggap paham ya. Hati-hati ya. Ini berhubungan dengan tugas ini, tugas yang nanti dikerjakan. Oke, untuk use case sendiri apa sudah paham? Simbol use case. Halo? Suara saya ada nggak? Sudah, Pak. Ada, Pak. Oh, ada ya. Kalau nggak ada respon saya bingung. Takutnya suara saya hilang ya. Gimana untuk use case apa sudah bisa dipahami ini untuk simbol use case? Syarat-syaratnya, misalnya, pokoknya kayak yang namanya simbol use case ini digambarkan seperti ini, lalu dia menggunakan kata kerja ya, seperti itu. Oke, kalau belum paham saya nggak akan maju dulu karena memang apa ya, perlu dasar yang kuat dulu ya sebelum masuk ke contoh-contoh begitu. Oke, bagaimana? Apa sudah dipahami atau belum? Tentang simbol use case-nya aja dulu. Simbol ini. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, sudah ya. Oke, catatan ya. Catatan saja untuk use case itu adalah harus menggunakan kata kerja. Itu yang paling gampang. Jadi kalau use case adalah kata kerja. Berarti kalau kata kerja, dia menggambarkan suatu kegiatan atau fitur. Begitu ya. Oke, untuk aktor, apakah bisa dipahami? Untuk aktor itu sendiri, apa bisa dipahami? Materinya sudah saya upload ya, silakan download juga. Bisa di-download. Halo. Untuk aktor, apakah sudah bisa dipahami atau belum? Kalau belum, saya jelaskan lagi. Bisa, Pak, bisa. Bisa ya. Ya, tolong responsif ya, karena kalau enggak mungkin saya akan tanya satu-satu ya. Kalau enggak responsif, saya juga enggak tahu sampai sejauh mana kalian bisa memahami materi ini gitu. Karena ini merupakan materi dasar dari UML. Nah, oke, aktor kata kuncinya adalah kata benda ya. Intinya kata kuncinya adalah kata benda, sehingga bisa berupa orang, bisa berupa bagian gitu ya, atau bisa berarti keluaran sistem juga gitu. Nah, sekarang sih untuk tahap sekarang yang perlu kita ingat adalah aktor itu adalah orang atau bagian ya. Nah, gitu. Atau misalnya suatu divisi dalam sebuah apa namanya perusahaan. Oke, nah sekarang asosiasi ya. Saya akan masuk ke asosiasi karena dua itu kita kalau sudah paham ada use case, ada aktor. Kalau use case adalah kata kerja, kalau aktor adalah kata benda. Nah, kita mulai ke asosiasi atau hubungan antara aktor dan use case-nya. Yang pertama yang tadi itu ya adalah hubungan antara aktor dan use case-nya. Jadi antara si orang dengan si software-nya atau dengan si fiturnya. Nah, itu digambarkan dengan garis panah atau garis tanpa panah gitu ya. Kalau garis panah itu menggambarkan siapa yang merequest dan hasilnya kemana begitu ya, atau siapa yang menginput dan siapa yang merespon. Jadi kalau di kepala panah itu yang merespon, kalau yang di belakang kepala panahnya yang di ujungnya yaitu berarti dia yang mengirimkan gitu, atau dia yang melakukan siapa yang berperan lah seperti itu. Nah, selanjutnya asosiasi antar use case. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Yang pertama adalah asosiasi antar use case itu adalah berupa include ya. Nah, di sini termasuk di dalam use case lain require atau diharuskan. Pemanggilan use case oleh use case lain contohnya adalah pemanggilan sebuah fungsi program. Nah, tanda panah terbuka harus terarah ke sub use case. Nah, gambaran tentang asosiasi include itu gambarkan asosiasi include secara horizontal. Jadi tidak dari atas ya, tapi lebih ke horizontal. Lebih sejajar. Nah, contoh ya, misalnya di sini ada aktor nasabah ya, ada aktor nasabah. Nah, lalu dia berperan membuka sebuah rekening menggunakan software. Nah, dalam pembukaan rekening tersebut ya, nah proses use case pembuatan rekening tersebut membutuhkan
pencatatan data pribadi ya, pencatatan data pribadi. Jadi kan kalau membuka rekening sebelum buka gitu, sebelum submit kita pasti input data gitu. Nah, ini kegiatan buka rekening itu dengan kegiatan pencatatan data kan itu kedua kegiatan yang berbeda gitu. Jadi kalau pembukaan rekening itu akan selesai, akan bisa dilakukan apabila proses atau pencatatan data itu selesai. Pencatatan data pribadi selesai sehingga apa namanya? Use case sebentar ya. Nah, ini kayak mungkin kelihatan. Nah, di sini ya, misalnya si catatan pribadi ini akan selesai kalau misalnya maksudnya pembukaan rekening ini akan bisa dijalankan apabila pencatatan pribadinya selesai. Sehingga dilakukan hubungan, maksudnya menggambarkan hubungan antara catatan data pribadi dan buka rekening itu adalah include. Artinya wajib ada proses pencatatan data pribadi sebelum membuat rekening. Nah, ini hubungan antar use case ya. Jadi tadi use case yang pertama, use case kedua. Use case utamanya mana? Ya use case utamanya berarti membuka rekening karena kan nasabah nggak tiba-tiba datang terus saya mau catat data pribadi, nggak bisa. Dia nggak bisa juga mengakses ini gitu ya, mengakses pencatatan data pribadi karena nggak tahu ujungnya buat apa, nggak bisa hanya untuk menyimpan data pribadi aja, ada alasan untuk menyimpan data pribadi, yaitu dengan cara membuka sebuah rekening. Nah, oke, kira-kira paham untuk sampai sini untuk use case-nya? Oke, ada yang bertanya di sini. Oh, bukan. Ya. Oke, sudah ada gambaran untuk include? Bisa dipahami sampai sini? Jadi proses include itu dia suatu proses yang wajib dilakukan dulu sebelum melakukan use case tersebut. Nah, jadi harus ada gambarannya seperti inilah, gitu ya garisnya. Baik, ada yang mau bertanya atau sudah jelas? Nah, terkadang ya di beberapa aplikasi atau di beberapa contoh use case ini garis panahnya bisa juga putus-putus ya, bisa juga putus-putus. Nah, bisa bisa penuh, bisa juga putus-putus. Tapi untuk hubungan include itu rata-rata kalau saya lihat dari beberapa aplikasi yang menggunakan yang pembuatan use case itu dia putus-putus. Ini juga, tapi memang ada juga yang langsung begini. Nah, cuman lebih banyaknya ke hubungan yang putus-putus atau use case. Nah, kemudian yang kedua ya, yang kedua itu ada extend ya. Nah, hubungan extend. Extend ini adalah perluasan dari use case lain jika kondisi atau syarat terpenuhi ya. Nah, di sini sebetulnya ada saran mengurangi penggunaan extend ya, apa namanya? Kurangi penggunaan extend yang terlalu banyak karena juga akan menjadi membingungkan, akan menyulitkan untuk pembacaan. Nah, di sini cirinya adalah tanda panah terbuka terarah kepada parent atau kepada si pusatnya. Seperti contoh begini, ini adalah seorang nasabah ya, penggambaran sebuah aktor. Nah, ini yang tadi saya menggunakan, kalau ini saya buatnya menggunakan aplikasi Visio ya. Nah, di sini Visio dia garisnya putus-putus, itu juga diperbolehkan sebetulnya. Nah, misalnya, kenapa extend? Nah, extend ini aktivasi mobile banking misalnya. Di sini ada kegiatan membuka rekening dan kegiatan mengaktifasi mobile banking. Kita bisa pahami dari sini kenapa di sini aktivasi mobile banking itu adalah extend. Karena di sini opsional gitu ya, opsional bagi si nasabahnya, opsional bagi si nasabahnya. Jadi nasabahnya bisa saja mengaktifkan atau tidak gitu ya. Bisa jadi dia mengaktifasi atau tidak gitu. Kalau misalnya dia mengaktifasi berarti ini dijalankan, maka extend-nya berfungsi. Tapi kalau misalnya tidak, dia tidak menginginkan, ya berarti cukup untuk buka rekening saja. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya adalah generalisasi ya. Nah, generalisasi atau inheritance use case. Inheritance itu adalah
turunan ya. Generalisasi digambarkan dengan sebuah garis panah berpanah tertutup ya, ujungnya ada panah tertutupnya. Pada salah satu ujungnya menunjukkan lebih umum. Nah, beda ya, harus bisa dibedakan ada panah tertutup, ada panah terbuka. Kalau tertutup seperti ini. Ini berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya, nah ini kan panah terbuka, beda ya. Kalau panah terbuka itu menggambarkan sebuah sistemnya, tapi kalau yang panah tertutup itu menggambarkan duplikasi gitu ya, menggambarkan suatu proses duplikasi. Contoh ya, contoh misalnya, walaupun dia juga mungkin bersifat opsional. Contoh misalnya seorang nasabah dia akan membuka rekening. Nah, rekeningnya rekening biasa misalnya. Tapi dia juga bisa membuka rekening deposito. Pembukaan rekening deposito dan rekening biasa itu prosesnya mirip ya, prosesnya mirip. Nanti mungkin hanya beda fiturnya saja. Sehingga proses pembukaan deposito itu merupakan turunan dari pembukaan rekening gitu, turunannya. Prosesnya sama gitu, mencatat data pribadi begitu ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, turunan itu pasti ada ciri khasnya. Ciri khasnya apa? Ketika deposito itu kan ciri khasnya ya dia tidak bisa diambil setiap saat gitu. Berarti harus ada penginputan jangka waktu gitu. Berbeda dengan tabungan biasa. Kalau tabungan dia tidak memiliki jangka waktu untuk pengambilan. Deposito ada jangka waktu. Nah, jadi ada inputannya di situ, berapa lama deposito akan disimpan. Tapi semua apa namanya, hampir semua si field-nya itu sama gitu ya, kayak input datanya, namanya gitu ya, terus apa namanya, setoran awalnya berapa dan sebagainya. Di situ field-nya kan sama antara rekening dan deposito. Sehingga bisa dibikin hubungannya bahwa use case deposito ini, buka deposito ini adalah merupakan turunan dari use case pembukaan rekening, seperti itu. Nah, selanjutnya ke aktor ya. Kalau misalnya tadi turunan antar use case, sekarang turunan antar aktor. Jadi aktor itu bisa langsung melakukan turunan. Kalau tadi kan dibilang kalau aktor itu tidak boleh saling berhubungan. Ya, asosiasi yang berhubungan langsung itu tidak boleh. Tapi kalau ini bukan asosiasi, tapi ini menggambarkan sebuah turunan. Makanya panahnya harus benar-benar ya. Kalau panahnya tertutup itu menggambarkan turunan. Tapi kalau panahnya terbuka seperti ini menyatakan hubungan dan itu tidak diperbolehkan ya. Nah, kalau ini menyatakan turunan. Turunannya apa? Misalnya ada seorang student ya, seorang murid. Nah, turunannya adalah international student. Kalau misalnya terjadi, misalnya sistem ini menggambarkan tentang sistem pertukaran pelajar ya. Nah, otomatis si apa aktor student ini dia memiliki turunan international student. Bedanya apa? Semuanya kan field-fieldnya hampir kurang lebih sama. Ada nama, alamat, nomor telepon dan sebagainya gitu ya. Yang membedakan adalah dia berasal dari negara mana gitu kan. Karena dia international student. Berarti dia sumber bedanya itu aja, tapi sisanya kurang lebih sama. Nah, sehingga di sini untuk use case-nya pun sebetulnya sama. International student juga memiliki enroll ya atau memiliki tagihan lah. Nah, tagihannya dia juga dari tagihan ini apa? Enroll student yang asli. Jadi enroll student yang asli dia memiliki extend untuk enroll student internasional. Nah, di sini ada enroll family member. Nah, enroll family member itu tagihan untuk si family-nya kalau masuk ke dalam proses ini atau sistem ini. Nah, kalau di sini sebetulnya yang sedang dibahas adalah sistem untuk mengikuti sebuah seminar gitu ya, mengikuti sebuah seminar atau pendaftaran sebuah seminar. Nah, pendaftaran sebuah seminar itu kan di sini ujungnya adalah harus berupa ini jadi pendaftaran sebuah seminar itu dilakukan ya bisa berjalan si enroll seminar ini bisa berjalan apabila dia statusnya seorang student atau seorang murid lah ya atau mahasiswa begitu. Nah, si student itu sendiri terbagi atas dua, misalnya ada international student, ada local student. Nah, kalau internasional yaitu merupakan turunan dari local student. Turunannya apa dalam arti field-nya ya, field-nya dari database-nya. Jadi kita lihat sudut pandangnya dari software-nya gitu, bukan dari ininya.
bukan dari istilahnya hubungan antar aktornya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, masih diam juga. Berarti saya lanjut lagi ke sistem boundary. Nanti kita bahas satu-satu tentang contoh-contohnya ya. Kita lihat ke sistem boundary. Nah, tadi dijelaskan sebetulnya sistem boundary itu opsional, tapi pada pelaksanaannya kita butuh sistem boundary. Jadi kita bisa membedakan sebuah aktor dan sebuah sistem itu posisinya di mana begitu. Nah, itu juga akan mempertegas bahwa seorang aktor atau customer misalnya, dan ini ya, nah ini kan aktor-aktor nih. Aktor-aktor ini berada di luar sistem. Sementara sistem ini adalah si softwarenya itu sendiri. Artinya software ini kan berada di komputer nih ya. Software itu berada di dalam si komputer itu. Sementara kalau aktor, customer itu berada di luar komputer. Waktu juga kan sebetulnya dimensi ya, dimensi waktu sebetulnya. Itu yang berada di luar si komputer tersebut, dan dia juga include seperti itu. Tax authority, customer support dan begitu. Nah, sehingga supaya tidak membingungkan ketika kita mempelajari use case, nah sebaiknya sistem boundary itu kita gunakan saja, walaupun di sini kita disebutnya adalah opsional ya, tapi kita putuskan aja untuk kita gunakan karena untuk memperjelas bahwa si customer itu berada di dalam si aktor itu berada di luar sistem ya, tidak berada di dalam sistem. Nah, seperti itu. Baik, sampai sini dulu materinya. Nanti kita akan ke studi kasus. Kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak, atau ada yang bingung, silahkan. Atau ada yang ingin dijelaskan lagi, silahkan. Pak, Ya, saya ingin bertanya yang tadi kotak-kotak misalnya masih belum paham, Pak. yang sistem boundary. Iya. Ya, oke. Saya langsung saja ke ini ya, ke aplikasi ya, sebentar. Sebentar. Saya mau kasih contoh prosesnya. Ya, ini kan tadi ya yang dibahas. Sistem boundary itu membedakan antara sistem yang ada, ya sistem yang ada di dalam komputer gitu ya, atau dengan si aktor itu sendiri. Nah, kalau misalnya ini kan ada kotak-kotak yang terpisah ya, itu artinya ada beberapa sistem. Jadi misalnya nih, release 1, release 2, release 3, berarti ini ada sistem yang search for item, place order, ini ada software tersendiri gitu ya. Nah, si software tersendiri itu termasuk ke dalam si software yang lebih besar. Jadi ada 2 aplikasi lah. Contoh lah, misalnya kalau di kita itu ada sistem informasi akademik ya. Nah, sistem informasi akademik itu kan berada di sini di release 2. Di dalam sistem informasi akademik itu di dalamnya ada sistem informasi absensi. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 sistem di dalam sistem. Ada satu sistem berada di dalam sistem yang besar atau bisa disebut sebagai subsistem. Nah, ini untuk menggambarkan sistemnya itu sendiri, ada berapa software lah gitu ya. Nah, terus yang di luar di sini ada submit text, ini ada sistem lain gitu, ada sistem lain yang dia memang tidak berhubungan dengan sistem yang di atas ya. Ini jadi nggak ada hubungannya antara sistem yang atas dengan sistem yang di bawah. Jadi tidak ada garis ya. Artinya ini sistem yang berbeda gitu, sistem yang berbeda. Tapi sistem yang berbeda ini berada dalam satu perusahaan gitu ya, dalam satu perusahaan. Cuman dia berbeda, sangat-sangat berbeda. Contohnya apa ya, kalau di kita misalnya ini ya, sistem informasi akademik itu udah keseluruhan ya. Nah, sebelum masuk ke sistem informasi akademik itu kan ada KKMB masuk, Bapak. PKKMB, itu masih masuk. Oh ya, PKKMB itu cocok ya. Nah, PKKMB itu dia di luar dari sistem akademik ya, di luar dari sistem akademik, tapi dia masih bagian dari si perusahaan itu, atau masih bagian dari kita lah ya. Nah, itu masih masuk, dan si PKKMB itu bisa menjadi aktor bagi sistem
si ininya, sistem akademiknya. Modelnya seperti itu. Gimana? Kira-kira bisa ketangkap nggak ininya, maksudnya? Gitu. Ya Pak, bisa Pak. Makasih Ya, Pak. oke. Lalu ada contoh lain, misalnya seperti ini. Ya, seperti tadi yang saya contohkan yang nasabah dengan mobile banking ya seperti ini ya. Nah, ini sebetulnya kalau kan tadi lebih ke contohnya. Nah, ini kan buka rekening dan aktivasi mobile banking ini masuk ke dalam sebuah software sehingga kita perlukan yang namanya sebuah sistem penggambaran seperti ini. Nah, kita wajib kasih tahu kalau untuk awal-awal kita belajar sekarang kita wajib saja dikasih tahu dan jangan lupa di sini apa namanya? Kita kasih nama softwarenya apa misalnya. Nah, seperti itu ya, aplikasi pembukaan rekening atau aplikasi nama ininya lah, nama softwarenya misalnya. Aplikasi tabungan misalnya bisa seperti itu. Nah, nanti di sini si aplikasi tabungan itu terdiri dari pembukaan rekening dan aktivasi mobile banking misalnya. Walaupun di sini banyak ya, nanti ada tambah-tambahan lagi. Ini kasih satu contoh aja. Terus misalnya bagaimana dengan yang tadi misalnya yang deposito ya silakan misalnya. Biasanya kalau sistem yang lebih besarnya kita dari proses aplikasi tabungan ini. Nah, kan tadi ada gambarannya seperti ini ya. Nah, gambarannya di sini kalau di sini extend ya, extend untuk mobile banking. Nah, di sini ada yang buka ke deposito ya. Deposito. Nah, berarti si aplikasi ini sebenarnya namanya ya, aplikasi ya, aplikasi tabungan lah. Nah, di sini deposito kita pakai panah yang tertutup. Nah, seperti itu. Jadi menggambarkan bahwa ini adalah turunan fungsi-fungsinya kurang lebih turunan dari yang aplikasi buka rekening. Lalu setelah pembukaan rekening sebetulnya kan ada aktor lain yang merespon ya, ada aktor lain yang merespon. Nah, misalnya di sini biasanya kalau di perbankan itu ada back office ya, atau CS lah, ada CS-nya. Ada CS-nya. Nah, dia akan melakukan respon, dia akan melakukan respon sehingga panah yang bisa kita gunakan juga berupa ini. Nah, kenapa pakai panah seperti ini ya? Karena dia pasti bolak-balik CS itu, dia pasti bolak-balik melakukan responnya pasti bolak-balik. Dan nasabah pun melakukan responnya bolak-balik untuk ini. Nah, berbeda kalau misalnya dia responnya tidak bolak-balik satu arah, berarti bisa kita pakai panah. Nah, kira-kira paham nggak dengan penjelasan yang saya coba jelaskan di sini? Nah, ini sistem boundary-nya ya, sistem aplikasi tabungan. Di sini ada CS. Posisi aktor di kiri dan di kanan berpengaruh ya. Kalau yang di kanan ini, yang di kiri ini adalah mainnya, aktor utamanya atau awalnya dari sini. Jadi kalau tidak ada nasabah, tidak akan ada, si aplikasi tabungan tidak bisa berjalan gitu ya. Nah, sementara si CS-nya ini adalah respon dari si nasabah. Ketika ada nasabah, dia harus ada CS yang melakukan respon dari pembukaan rekening tersebut. Oke, bisa dipahami sampai use case seperti ini gambarannya. Nah, ini sih softwarenya, nah, pembukaan tabungan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan nasabah dia langsung membuka rekening ya, langsung membuka rekening. Nah, proses di sini berarti si nasabah terlibat langsung dengan software. Artinya pembukaan rekeningnya secara online bisa atau di tempat langsung perbankannya, tapi dia langsung menginput datanya ke softwarenya begitu. Nah, jadi intinya dia ada keterlibatan langsung terhadap sistem yang sedang berjalan seperti itu. Atau softwarenya lah. Oke, apa bisa dipahami untuk yang saya jelaskan? Slide-nya terlihat kan yang ini? Terlihat. Terlihat Pak. Yang visio ya, yang visio ini terlihat kan? Saya takutnya masih belum berubah ya. Oke. Ya, seperti itu ya.
Bisa dipahami ininya, posisi aktornya. Nah, memang kalau kalau saya pakai yang ini, yang Visio, ini ada panahnya beda ya. Nah, panahnya seperti ini. Nah, panahnya seperti ini. Ada yang panahnya putus-putus, itu juga sebetulnya diperbolehkan sih, nggak masalah. Nah, kalau yang panahnya putus-putus kayak gini dan terbuka, nah ini menggambarkan asosiasinya langsung. Jadi dia tidak respon bolak-balik gitu. Dia tidak nanya, tidak langsung aja dia ngasih data, udah itu biar sistem yang melakukan selanjutnya gitu ya. Nah, dia nggak ada istilahnya nunggu respon bolak-balik sih dari nasabah. Pokoknya nasabah tinggal masukin data gitu ya. Istilahnya tinggal nge-scan, misalnya nge-scan data segala macam, udah itu langsung si rekening langsung jadi dan langsung diproses oleh CS. Nah, bisa juga nanti seperti ini. Nah ya, bisa juga seperti ini. Kalau seperti ini berarti CS-nya dia hanya mengkonfirmasi. Berarti sebagian besar pekerjaan seperti aktivasi mobile banking seperti ini juga ini kan beda sistem ya. Ketika buka rekening itu otomatis sekali oleh si sistemnya. Jadi misalnya aktor itu atau nasabah dia hanya melakukan satu kegiatan aja. Misalnya dia hanya input data, set input gitu ya. Langsung klik buka rekening itu udah langsung tuh. Langsung jadi buka rekeningnya, tinggal nunggu aktivasi dari si CS. Nah, CS-nya dia hanya bersifat untuk aktivasi. Bisa juga seperti ini begitu ya sistemnya. Tergantung nanti ada penjelasan sistemnya, penjelasan use case-nya seperti apa. Seperti itu. Nah, makanya biasanya kadang-kadang penggambaran use case satu orang dengan use case yang lain itu agak sedikit berbeda, tapi sebetulnya menggambarkan sistem yang sama ya gitu. Tapi cuman hanya detailnya saja yang biasanya berbeda gitu. Cuma harus logika dari si ininya harus harus apanya mah harus bisa dipahami lah oleh orang yang membaca si use case-nya seperti itu. Oke, kita kasih contoh yang lain ya, misalnya. Sampai sini paham ya untuk asosiasi? Jadi Paham, Pak. ada review Paham, saya Pak. ya, ada sedikit reviewnya yang tentang tadi tuh yang oh sorry bukan ini. Nah, ini ya. Nah, si asosiasi itu ya. Pokoknya asosiasi itu ada ini aja, asosiasi antar aktor dan use case yang tadinya, terus asosiasi antar use case. Antar use case-nya itu cuma ada dua, yaitu include dan extend. Nah, kalau include itu yang wajib dilakukan, kalau extend itu opsional. Terus ada generalisasi, ya generalisasi atau inheritance atau turunan artinya tuh ya. Inheritance itu keturunan gitu. Keturunan antar use case atau keturunan antar aktor. Jadi nanti kalau nemu yang seperti ini bukan bukan apa international student apa melakukan pengiriman data ke student bukan ya, tapi dia menjelaskan bahwa international student ini merupakan turunan dari student. Turunan apa dalam hal field-fieldnya itu sama persis ya, kurang kurang lebih sama bukan sama persis, yang beda kan itu pasti asal negaranya saja gitu. Dan pasti biasanya ada paspor dan visa, ada field tambahan lah. Makanya di sini dia berbeda dengan student biasa gitu. Pasti ada field yang berbeda, tapi kurang lebih sama. Makanya disebut sebagai turunan gitu. Bukan duplikasi ya. Kalau duplikasi sama persis, tapi kalau turunan pasti ada ininya. Oke, ini sudah ya sistem boundary tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau kotak-kotak ini menjelaskan berapa banyak aplikasi yang ada gitu ya. Tadi sudah dijelaskan juga. Nah, kita kasih contoh yang lain. Misalnya use case tentang absen gitu ya. Nah, use case tentang absen di sini TU dia bertugas dalam sebuah software itu adalah mencetak atau merekap absen. Nah, ketika mencetak dan merekap absen itu dia membutuhkan input data absen harian. Nah, berarti sebelum dia menjalankan use case ini, dia harus input ini. Artinya di software itu pasti ketika dia masuk menu cetak rekap absen, dia pasti harus masuk ke sini dulu. Nah, dia nggak akan bisa cetak absen kalau inputnya tidak ada. Nah, di sini di bawah ada deskripsi use case absen. Nanti minggu depan kita akan jelaskan tentang skenario diagram, di mana skenario diagram itu sebetulnya lebih ke deskripsi use case. Jadi sekarang sih
kita pakai yang ini dulu ya, deskripsi use case yang sederhana dulu. Tapi nanti intinya minggu depan saya akan jelaskan tentang skenario diagram. Karena si skenario diagram itu juga masuk nanti ke itu ya, ke laporan KP dan skripsi. Nah, si skenario diagram atau deskripsi use case itu menjelaskan use case-nya apa saja gitu ya. Misalnya mulai dari namanya, nama use case-nya apa gitu ya. Nama use case-nya adalah use case diagram absen ya. Nah, di sini use case diagram absen di sini ya cetak rekap absen ya di sini. Nah, di sini salah nih, harusnya bukan bukan diagram absen. Harus sama. Sorry, ini agak sedikit perubahan. Oke, saya benerin dulu. Supaya tidak membingungkan. Iya, di sini harusnya use case-nya adalah cetak rekap absen. Ya, seperti ini. Jadi harus nama use case-nya harus sama. Misalnya use case cetak rekap absen, di sini harus sama cetak rekap absen juga ya. Nah, di sini harus sama cetak rekap absen, di sini harus sama cetak rekap absen. Terus aktornya siapa saja? Aktornya ada TU dan administrasi. Ini menjelaskan aktornya. Lalu ada deskripsinya, deskripsi dari sini. Deskripsi TU itu pencetaknya. Jadi TU mencetak rekap absen kemudian diserahkan kepada administrasi. Jadi menjelaskan si use case utama ini. Jadi yang dijelaskan hanya use case utamanya. Nah, lalu di sini ada input data absen harian. Nah, ini merupakan nama use case yang terlibat apa saja. Apakah ada use case yang terlibat atau tidak, yaitu misalnya include input data absen harian. Jadi input data absen harian ini merupakan use case yang wajib dilakukan sebelum melakukan cetak absen. Jadi kalau misalnya dia nggak akan bisa cetak rekap absen kalau misalnya si inputnya belum dilakukan. Itu ya untuk lebih memahami si include-nya itu sendiri. Oke, selanjutnya contoh yang lain, misalnya use case rekap biodata pegawai, sama ya. Nah, di sini cetak rekap biodata pegawai, cetak rekap biodata pegawai. Nah, di sini untuk nama use case-nya, aktornya ada TU dan administrasi. Nah, lalu di sini ada include-nya adalah input data pegawai. Jadi input data pegawai itu merupakan syarat yang harus dilakukan bila harus mencetak rekap biodatanya. Nah, kalau misalnya biodata nggak akan ada kalau misalnya tidak ada ini. Jadi TU ini pasti harus melakukan ini dulu ya, harus melakukan si input data. Kenapa kok panahnya nggak langsung ke sini gitu ya? Ya karena dia input data pegawai tidak berdiri sendiri di sistem ini gitu ya. Di sistem ini tidak berdiri sendiri. Dia ada syarat untuk input data pegawai itu buat apa gitu. Pasti untuk syarat yang lain gitu. Nah, jadi dia digambarkan seperti ini pada sistem ini, si sistem input data pegawai tidak dikasih panah langsung dari sini ke sana ya, dari sini tidak langsung, tapi dilakukan pada saat mau mencetak rekap gitu. Bisa nggak dilakukan dari sini ke sini langsung? Bisa saja ya, bisa saja tergantung dari softwarenya, tergantung dari si fitur aplikasinya. Kalau misalnya ada panah langsung, lalu bisa nggak ke-include seperti ini? Bisa juga. Jadi ada dua panah ke sini bisa. Nah, kalau ada dua panah begini, berarti input data pegawai ini dia merupakan fitur yang berdiri sendiri gitu. Fitur yang berdiri sendiri tanpa harus ada fitur yang lain. Tapi kalau digambarkannya cuma satu arah, ya berarti si fitur itu si fitur untuk si input data pegawai itu dia harus terkoneksi dengan cetak rekap biodata seperti itu. Nah, sampai sini bisa dipahami untuk contohnya? Oke, baik. Pak,
ya. Izin tanya lagi Pak, kalau Silahkan. misalkan ini 2 ya aktornya. Nah, kalau kalau 2 kan di kiri sama kanan. Nah, misalnya kalau 3 si aktor satunya lagi di sebelah mana Pak? Atas atau bawah? Nah, tergantung aktornya ya. Kalau dia aktornya bersifat apa namanya, yang bersifat aktor utama gitu ya, bersifat aktor utama artinya yang menentukan si sumber data gitu yang menjadi awal itu berada di bawah sini, di sebelah sini kalau dia aktor utama. Tapi kalau dia sebagai aktor tambahan dari administrasi, misalnya di sini ada lagi ya, sebagai administrasi misalnya bagian apa ya di sini ya, saya bingung juga kalau contoh di sini. Dia posisinya boleh di bagian bawah, tapi tidak berjajar di sini ya, gitu, tidak berjajar di sini, tapi berada di bawah sini. Jadi kalau ada lebih dari satu bisa di sini di bawah. Itu. Terus posisinya yang di atas atau di bawah, maksudnya ada pengaruh nggak posisinya paling atas dan posisi paling bawah gitu ya. Itu ada pengaruhnya kalau misalnya berhubungan dengan keturunan atau inheritance. Tapi kalau tidak ada hubungannya dengan inheritance itu sebetulnya tidak berpengaruh dia mau di atas atau di bawah gitu ya. Yang jelas dia akan digambarkannya dia vertikal kalau untuk aktor-aktor gitu. Seperti itu ya. Baik Pak. Ya, oke ya. Baik, saya lanjutkan lagi ke contoh yang lain. Misalnya, nah di sini kalau misalnya include-nya lebih dari satu gimana gitu ya. Nah kalau include-nya lebih dari satu seperti ini bisa. Cetak slip gaji, di sini use case pengolahan data pegawai dan gaji ya, pengolahan data pegawai di sini. Nah di sini ada pengolahan data pegawai. Sebentar aktornya ini ada salah nih, mencetak slip gaji deskripsi. Oke. Di sini harusnya cetak slip gaji nih, harusnya tidak boleh beda nih. Karena nanti hubungannya dengan skenario diagram. Ada yang salah. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau yang tadi itu yang salahnya. Jadi tidak boleh ada perbedaan. Perbedaan antara keterangan yang ada di use case dengan yang ada kita cetak di sini. Jadi nggak ditulis juga semua. Nah, jadi yang benarnya adalah seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya membuat deskripsi harus sama persis cetak apa namanya? Namanya gitu ya, nama use case-nya dengan si nama deskripsinya juga. Di sini namanya use case cetak slip gaji, berarti di sini harus sama. Terus input data pegawai dan input total absensi merupakan include. Nah, artinya ini bisa dilakukan, harus dilakukan dulu ya, input data pegawai dan total absensi pegawai juga harus dilakukan dulu, baru bisa mencetak slip gaji. Nah, di sini deskripsinya apa? Administrasi mencetak slip gaji, kemudian diserahkan ke pegawai. Tapi dengan syarat ini harus dilakukan dulu gitu. Nah, use case yang terlibat apa saja, yaitu input total absen pegawai dan input data pegawai seperti ini. Itu yang lain. Sekarang untuk contoh yang lain, misalnya formulir pendaftaran rubah daya gitu ya. Nah, di sini juga sama ya. Kalau ini menggunakan software yang lain ya, software yang lain bukan Visio tapi sama dia penggambarannya kurang lebih sama seperti ini. Ada garis putus-putus dan garis lurus ya. Nah, kalau garis putus-putus ini biasanya antar use case-nya. Nah, misalnya di sini pengunjung, di sini ada formulir pendaftaran rubah daya. Nah, sebelum dia melakukan formulir pendaftaran rubah daya, dia harus ada
ada nomor pelanggannya, ada dayanya juga seperti apa, ada tarifnya, ya dia harus masukkan input tersebut, ada data ke I-nya juga ada di database-nya ya, itu juga harus masuk. Nanti dari si pengunjung ini bisa masuk ke ke pelanggan. Nah, di sini juga harus apa namanya proses dari ini gitu ya, proses dari si use case ini juga bisa kita lihat syarat-syaratnya apa saja gitu ya, seperti itu. Oke, di sini ada sebentar, ini kayaknya bukan pengunjung ya, harusnya user ya ini tuh, harusnya user atau si operatornya. Operatornya itu dia harus melakukan, mungkin karena apa namanya takutnya ambigu ya, si pengunjung di sini adalah si pengunjung webnya atau si pengunjung aplikasinya atau si usernya lah gitu. Nah ini si usernya, sementara ini pelanggan itu adalah yang merespon. Kalau si pengunjung atau si user dia yang melakukannya, si aktor aktifnya, sementara pelanggan adalah respon. Jadi setelah si usernya atau si pengunjung itu sudah melakukan inputan data semua, baru dia masukkan ke dalam si pelanggan seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya ke contoh yang lain, misalnya cetak surat jawaban, misalnya sama ya untuk user kan tadi ya. Berarti tadi ini yang benar nih, harusnya user, pengunjung itu user sebetulnya. Nah, si user dia harus mencetak surat jawaban apabila ada nomor agenda dan ada data yang akan dikirimnya seperti apa. Lalu dia diberikan ke yang membutuhkan. Contoh yang include. Extend itu adalah pilihan ya, apakah mau ditambahkan data yang lain atau tidak. Tapi ini tergantung dari sistem yang dibutuhkan. Iya, seperti itu. Kasih contoh lagi, cetak surat perjanjian. Nah, untuk use case-nya seperti apa user? Dia untuk cetak perjanjian jual beli, pasti dia butuh nomor agenda dan butuh extend juga gitu untuk data yang akan dicetaknya seperti apa. Nah, kasih contoh lagi. Nah, kasih contoh lagi yang extendnya lebih banyak, misalnya cetak kwitansi. Cetak kwitansi ini use case-nya satu, lalu include-nya adalah nomor agenda udah pasti. Nah, extend-nya adalah data yang data si kwitansi tersebut dan data si ke I-nya ya, data si pegawainya. Nah, data kwitansi itu biasanya opsional. Opsinya tuh apa biasanya? Pelanggan boleh nggak melihat data lebih detail? Kan ada tuh kalau misalnya kwitansi itu ada yang detail, ada yang keseluruhan, ada yang global. Nah, kalau yang cetak kwitansi ini biasanya yang global, kalau misalnya digambarkan sistemnya seperti ini. Nah, extend-nya berupa data kwitansi ya, berarti datanya lebih detail gitu ya, lebih detail di sini. Atau lebih ke data yang lain, lebih detail di sini juga sama data pelanggannya seperti itu. Nah, biasanya ini juga kalau diminta gitu, kalau diminta, makanya dia dikasih labelnya extend, bisa dikasih atau tidak. Selama ini tidak diperlukan, ini tidak dijalankan seperti itu. Nah, kemudian bisa juga contoh yang lain, misalnya seperti ini untuk cetak perintah kerja gitu ya. Nah, cetak perintah kerja bisa dimulai dari include nomor kwitansinya dulu, lalu ada cetak perintah kerja, di sini ada extend-nya kalau bisa misalnya si pelanggannya ingin melihat data kwitansi atau data perintah kerjanya juga atau data yang lainnya ya di sini yang berhubungan dengan cetak perintah kerja. Nah, itu contoh-contoh untuk include-nya. Lalu di sini kok tidak ada sistem binary? Ya iya memang apa namanya? Sistem binary itu kan dikatakan sebutnya opsional. Cuma kita nanti sepakati saja bahwa kita wajib menggunakan sistem binary untuk membedakan bahwa si user itu berada di luar sistem itu sendiri. Seperti itu ya. Karena nanti jangan heran juga ketika contoh-contoh loh kok ada yang pakai ada yang enggak. Karena memang si sistem binary itu opsional seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu silahkan. Cukup jelas kah untuk materi tentang use case? Oke, kalau tidak ada yang bertanya dan sepertinya cukup jelas, mudah-mudahan ya. Nah, saya kasih tugas ya untuk latihan di rumah. Silahkan nanti saya buat Google Classroom ya, biasa di upload di Google Classroom. Kalian bisa buat di sini use case sistem informasi perpustakaan online ya. Nah, sistemnya itu meliputi pendaftaran anggota ya,
terus pengolahan data buku, dan peminjaman dan pengembalian. Jadi sebetulnya paling tidak di sini ada 4 ya. Ada 4 use case yang terlibat. Dan ada 2 aktor ya tentunya. Aktornya yang bisa aktor apa namanya? Si anggotanya gitu ya, atau juga yang satu lagi adalah si penjaga perpustakaannya. Nah, silahkan ini dibuat ya. Sebetulnya ini nggak terlalu besar sih ya. Nanti minggu depan kita akan bahas. Kita akan bahas pembuatannya seperti apa. Ya. Nah, ini catatan ya. Ini adalah sistem informasi untuk perpustakaan online. Berarti ada proses registrasinya. Jangan lupa ya proses registrasinya seperti apa. Terus penggambaran use case-nya. Terus apakah ada inheritance-nya, silahkan ya dikreasikan. Nanti yang jelas di sini harus ada proses dari si pendaftaran, proses pengolahan data buku, terus peminjaman dan pengembalian. Itu inti dari si use case-nya. Nah, oke, sampai sini mungkin. Iya, oke, selesai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang materinya? Apakah cukup jelas? Yang buat tugas Pak itu harus di Visio atau bebas di mana aja? Ya, ini supaya menghindari tidak ada copas ya. Jadi silakan pakai tulis tangan aja lah ya. Supaya lebih mempengaruhi lebih memahami prosesnya. Paling itu aja ya. Kalau nanti yang pakai software sih nanti aja pas waktu yang tugas besar. Kalau ini kan sifatnya individu ya. Jadi setiap orang harus mengerjakan. Mungkin itu ya. Ya Pak, baik Pak. Ya, kalau ditulis tangan kan lebih gampang ya, lebih umum gitu. Langsung tinggal bulat garis yang rapih aja bikinnya. Nanti biasa seperti udah itu langsung difoto ya. Jadi nggak pakai aplikasi dulu karena nanti kalau pakai aplikasi kadang-kadang ada yang beda-beda gitu. Ada beberapa sumber aplikasi di internet itu yang beda-beda nanti sumbernya. Jadi saya seragamkan dulu karena lebih ke saya pengen lihat pemahamannya dulu deh gitu. Karena nanti kan bikin ini juga ya semacam makalah nanti untuk UTS. Nah, itu baru silahkan pakai aplikasi gitu. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau yang konfirmasi? Bapak, Ya, silahkan. untuk tugas yang tadi itu menggunakan sistem boundary-nya nggak, Pak? Pakai sistem boundary ya. Oh, iya. Pakai sistem boundary. Gitu. Siap, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Jadi semuanya ada ya, ada aktornya, ada asosiasinya. Walaupun mungkin tidak harus semua asosiasi ada, kayak inheritance boleh ada boleh enggak gitu ya. Extend kan itu boleh ada boleh enggak. Kalau include ya boleh ada boleh enggak gitu ya. Tapi nanti digambarkan. Perhatikan juga ada use case login mungkin ya. Itu juga use case login kan berpengaruh ke use case yang lain ya. Nah, itu terus ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, tugasnya cukup jelas ya. Terus materinya silakan nanti di-download aja. Tadi sebetulnya ada perubahan-perubahan yang saya lakukan itu sebetulnya yang yang betulnya seperti apa gitu ya. Jadi nanti bisa disimak. Nah, ini sebagai latihan bahan nanti untuk tugas yang lebih besar ya. Tapi karena ini sifatnya lebih ke individu jadi lebih ke nanti masing-masing orang saya ingin mengukur sampai sejauh mana ininya. Ya, oke. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, sepertinya sudah mudah-mudahan paham ya. Kalau ada yang kurang paham, silakan langsung tanyakan saja. Tugasnya langsung coba dibuat. Nanti minggu depan kita akan coba bahas si tugasnya ya. Jadi nanti tugasnya dikumpulkan 1 hari sebelum perkuliahan kita akan dimulai, berarti di hari Selasa minggu depan.
Saya akan screenshot dulu yang hadir hari ini. Silakan kalau yang mau buka open kamera, silakan. Saya screenshot dulu ya yang hadir hari ini. Oke. Iya, sip. Oke. Siap ya. Oh, belum. Masih ada yang mau siap-siap boleh. Oke. Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Iya. Sebentar, saya save dulu. Oke, halaman 2-nya. Halaman 2-nya siap ya. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu. Baik, materinya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan atau diskusikan? Silahkan, kita masih ada waktu banyak atau sudah cukup jelas. Nah, nanti minggu depan selain pembahasan juga kita ada latihan ya. Jadi minggu depan lebih ke use case latihan dan ada skenario diagram. Nanti tentang skenario diagram kita tentukan, saya akan tentukan formatnya gitu ya. Bukan saya sih yang menentukan, sebenarnya memang sudah ada formatnya gitu ya, format yang bisa kita gunakan. Nah, nanti ini sebagai latihan nanti ke tugas yang utama sama yang kerja praktek ya, laporan kerja praktek atau skripsi. Jadi nanti kepake terus nih ilmu yang kita pelajari hari ini gitu ya. Pakai terus sampai nanti ke skripsi kalau yang mengambil skripsinya tentang software ya, tentang software engineering. Baik itu nanti yang Android atau yang web base ya. Nah, itu pasti kepakai use case-nya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sepi-sepi aja nih, kayaknya nggak ada yang bertanya. Mudah-mudahan jelas, saya nggak ini. Gimana ya? Udah jelas, Pak. Sudah paham ya? Oke ya, mudah-mudahan bisa diterima. Oke, kalau sudah tidak ada, saya rasa cukup saja ya kuliah pagi hari ini ya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan online di pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke.